Rian. Ini loh, ini uang buat setor ke bank, kamu masukin dompet. Terus kamu simpen di tas. Jangan sampai hilang ya. Santai Bu, kan udah sering setor jadi bakalan aman kok. Ya udah, nanti banknya keburu rame kamu ngantri lagi. Cepetan. Iya Ibu tenang. Rian anak kesayangan Bu Darmi bakalan selesaiin semua tugas dengan baik dan aman. Ih, anak kesayangan kok bikin ibu pusing tiap hari. Ya udah Bu. Iya, berangkat dulu ya Bu. Ya. Dadah Ibu. Ya, hati-hati ya. Ya. Bro, kalau menurut gue sih nemuin dompet orang itu merupakan suatu ujian banget. Mau sebaik-baiknya orang pasti ada pikiran, ada duitnya nggak ya? Dompet nih. Siapa ini? KTP, SIM, STNK, duit nggak ada. Nah, ini mah alamatnya nggak jauh dari sini nih. Anterin aja. Ini STNK SIM-nya mahal nih. Sian orangnya. Hah? Tas gue kebuka. Dompet gue mana ya? Aduh, jangan-jangan jatuh. Ah, di mana ya? Terakhir dibuka di... Aduh. Di mana ya dompetnya? Aduh, ya ampun. Dompet gue mana ya? Bos, nyari apa? Ini Mas, dompet saya kayaknya jatuh sekitaran sini deh Mas. Hah? Dompet? Iya Mas. Barusan nih, gua ngeliat ada abang ojol berhenti di situ. Dia ngambil sesuatu, jangan-jangan dompet lu. Hah? Ojol? Terus gimana Mas? Gua sih tadi ngeliat di arah ke sana. Kalau mau gua kejar, ayo. Gua apal orang sama helmnya. Serius Mas? Serius? Tolong ya Mas ya. Makasih Mas ya. Ya, ayo naik. Aduh, beneran Mas ada tadi lihat. Beneran. Barusan gua ngeliat orangnya. Dia naik motor hitam, helm hitam. Aduh, masih jauh nggak ya ke... Itu mana dompet penting banget lagi isinya Mas. Waduh, emang apa aja isinya, Bang? Banyak Mas, ada KTP, NPWP, SIM, segala macam, BPJS. Ntar ribet ngurusnya Mas. Tahu sendiri Mas. Banyak juga, Bang ya. Iya nih, sini. Ini sih, Assalamualaikum. Siapa ya? Bu, Ya. Bu, tadi saya nemuin dompet di jalan. Ini mungkin punya ibu. Dompet. Ah, si Budi. Biasa teledor. Mas, ini bukan punya anak saya. Ini orang yang pernah tinggal di sini. Dia sudah pindah, rumahnya sudah saya beli. Nih Mas, kasihin orangnya Mas. Entar suruh bilang sama orang itu, alamat KTP-nya pindah, jangan di sini lagi. Iya, Bu. Saya cuman niatnya mau balikin dompet aja, Bu, sesuai dengan alamat sini. Nyari kemana lagi alamatnya ya? Ini bingung nih, ini kesian nih orangnya nih. Ada apa ya Mas? Permisi Pak, kalau RT di sini di mana ya alamatnya ya Pak ya? Pak RT-nya saya, Mas. Emangnya ada perlu apa ya? Gini Pak, tadi saya nemuin dompet di jalan. Nah alamatnya itu di sini Pak, tapi katanya udah pindah. Nah, coba boleh lihat. Mungkin Bapak tahu alamatnya. Oh iya, ini dulu emang si Rian pernah tinggal di sini, tapi sekarang udah pindah.
Kalau alamat barunya di mana ya, Pak? Aduh, alamat barunya saya lupa. Sebentar. Kayaknya dulu pernah dikasih kartu nama deh. Ah, nih kayaknya ini nih. Nah, nih. Oh, jalan sini saya tahu nih alamatnya. Pak, saya foto dulu bentar ya. Iya, boleh. Pak, ini Pak. Terima kasih Pak. Ini saya mau balikin dulu dompetnya Pak. Iya. Hati ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Tahu alamat ini mah. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa, Mas? Ini Bu, tadi saya nemuin dompet di jalan, terus saya anterin ke alamat yang lama. Nah, saya udah pindah. Terus saya ketemu Pak RT, katanya alamatnya di sini. Dompet. Iya, Ibu. Kok uangnya nggak ada, Mas? Cuma KTP doang? Uang? Maksudnya apa, Ibu? Iya. Di dompet ini tuh ada uangnya sejutaan. Sekarang kok nggak ada? Mas maling ya? Bu, sumpah demi apapun, ini dompet saya nemuin di jalan kosong, Bu. Cuman ada STNK, SIM, terus sama BPJS itu doang, Bu. Modus ya? Kamu maling ya? Kamu ambil uangnya, kamu pura-pura jadi orang baik, kamu anterin di dompet. Terus, emangnya saya bodoh apa? Bu, saya cuma niat baik, Bu, untuk balikin dompet ini, Bu. Kalau saya emang niatnya mau nyolong, mau ngambil duit ini, ngapain susah-susah saya antar ke sini, Bu? Ini saya buang dompetnya di jalan. Udah, ini sekarang dompetnya saya balikin ke Ibu, saya mau naik lagi, Bu. Lucy. Dan pergi dulu. Apa pergi itu? dulu. Apaan sih, Bu? Ada di sini. Nggak ada, Bu. Ada, Astagfirullahaladzim, Coba lihat, Bu. buka. Nggak ada tuh. Ada. Nggak ada. Mas, kamu ambil dulu uangnya di sini. Kamu simpen dulu, kamu umpetin. Bu, jangan Baru sembarangan kamu nuduh kasih dong, saya. Bu. Sahabat biasa iya. aja tuh. Apa? Ada apa Ibu? Kok teriak-teriak? Ini nih abang ojol pulangin dompet kamu tapi nggak ada isinya. Udah diambil sama dia. Mas, gini ya Mas ya. Saya nemuin dompet ini di jalan. Itu nggak ada uangnya sama sekali. Cuman ada KTP, SIM, sama STNK itu aja. Seriusan dompetnya balik? Alhamdulillah. Makasih banyak ya Mas ya. Udah pasti dia yang maling, nggak ngambil duitnya. Bu, tenang dulu. Emang dari awal dompetnya kosong. Uangnya di dalam di tas, bukan di dompet. Mas, maaf ya Mas ya. Mas, Ibu Mas ini bikin sport jantung, bikin takut Mas. Bikin maling lagi. Oh ya Mas, sekali lagi minta maaf. Ini buat uang bensin ya Mas. Sekali lagi minta maaf ya Mas. Alhamdulillah. Ya Mas, makasih ya Mas. Ya, sama-sama Mas. Tapi tetap Mas, Ibu Mas ini bikin orang takut. Kasih Mas. Sih. Ya, namanya juga hidup di kota besar. Kadang niat baik malah dicurigain. Kayak yang gue alamin tadi, disangka gue itu maling. Tapi namanya rezeki ya, alhamdulillah. Dompetnya ketemu. Ya meski dibilang gue sempat disangkain tuh gue tuh maling. Megan, main handphone mulu sih. Mah, kita jadikan ke rumah Eyang. Kok Mama nggak beliin makanan kesukaannya Eyang? Astaga, Egan. Kenapa baru ngingetin Mama sih? Aduh, itu kan kesukaan Eyang. Tapi, gimana caranya ya? Mau sebelum kita pergi? Ya Ma, harus cepet pesennya. Kan kita juga udah janji sama Tante Mira mau ke rumahnya. Oh iya, bener banget. Yaudah, bentar. Widih, yoyoy, orderan masuk yoy. Ibu Vera, Tongseng Solo. Mantep nih. Kita berdua.
Ya lo, Bu. Mas, cepetan dong. Saya udah mau pergi nih. Iya siap, Bu. Kan orderan Bu Fira baru masuk. Emangnya saya tukang sulap, Bu, bisa terbang cepet nyampe. Aduh, pokoknya cepetan ya. Pokoknya saya mau cepet. Nah, siap, Bu. Dijamin beres. Makanan cepet nyampe, Bu. Aduh. Ayan, orderan. Selama jadi driver ojol, segala macam tipe pelanggan itu udah saya alamin. Dari yang santai sampai dari yang bikin sabar diuji. Tapi yang namanya hidup toh, kadang kalau diinget lagi lucu juga. Kayak hari itu saya harus ngadepin masalah sama customer saya. Bu, ditutup lagi. Mau kemana bang? Bu, aduh minta tolong dong Bu, saya numpang lewat. Nggak bisa bang, nggak bisa. Nggak Ini bisa udah bang, dibuka nggak bisa bang, masalahnya. nggak bisa kita mau senam bang, nggak bisa lewat. Galak banget Bu, minta maaf dong Bu, saya buru-buru nih Bu nganter paket. Nggak bisa bang, ini udah tahu ditutup. Telepon aja bang. Bu, ini penting Bu, ini paket kalau telat saya bisa dimarahin pelanggan Bu. Apa nggak lihat apa udah ditutup juga ini jalan? Jalan dong, Bu. Nggak bisa bang, telepon aja. Ini udah mau mulai bang, senamnya. Telepon aja. Nggak bisa bang, mana bentar. Bu, Bisa bang, bisa. Bentar sana. senam aja pakai ditutup lagi, cepet deh. Bentar. Sampai juga akhirnya. Permisi. Bu, Apaan sih bang? nih nganter orderan paket makanan Bu. Saya nggak order makanan. Loh, ini Bu Pira kan? Rumahnya nomor 18C. 18 saya apaan? Dia tuh bang, nomor saya 18B. Ganggu orang aja. Lagi tidur enak-enak. Berisik banget. Iya Bu, maaf Bu. Saya kecapean di jalan Bu. Ya, maaf Bu ya. Iya Bu. Wah, kok nggak diangkat-angkat ya? Udah sampai mana ya? Niat kerja nggak sih nih? Aduh mas, angkat dong mas. Nggak tahu apa nih buru-buru. Ya. Udah jam berapa ini ya? Aduh, gimana nih? Daripada telat, berangkat sekarang aja deh. Egan, ayo cepetan. Kita berangkat sekarang. Ayo cepetan. Lah, Egan, duit dari mana? Ada deh. Tuh, Ben punya duit sendiri. 18C, kayaknya ini nih. Alamatnya Bu Pira nih rumahnya. Tapi aneh. Kok kelihatannya sepi amat ya? Permisi. Assalamualaikum. Bu Pira. Permisi. Uangnya dibawa pot kembang, makanannya gantung aja di pintu. Oke. Nggak salah Pak. Pot kembangnya banyak banget. Aduh, ini pot kembang yang mana nih Bu? Aduh. Aduh Bu, aduh. Wah, aduh bikin jantungan aja Bu. Aduh, gak ada apa-apa nih. Kamu siapa? Oh maling tanamannya? Aduh Pak,
maaf Pak. Saya bukan maling. Saya ini ojol, orderannya Bu Fira yang punya rumah ini. Alasan aja lu jelas-jelas udah megang pot kan? Itu potnya Bu Fira. Bukan Pak, tenang Pak. Nih kalau nggak percaya, nih ini orderannya Pak. Tuh, ini fotonya Bu Fira, nih orderannya, ini barangnya Pak. Udah lipet gua ya. Pak. Jangan Pak. Aduh. Ada apa nih? Ini Pak, dia tuh mau ngambil tanaman Bu Fira. Coba lihat gerak-geriknya, kayak maling ini. Sembarangan. Pak. Bukan Pak, serius Pak, maaf Pak. Saya abang ojol Pak, orderannya Bu Fira yang rumah ini. Mana buktinya? Yang rumah tuh. Ini ada Pak. Tuh, orderannya tuh. Nih fotonya Bu Fira, nih orderannya nih Pak. Nah ini barangnya ini. Aplikasinya ada, Tuh. orderannya ada, jelas Tuh. dia ojol. Nih barangnya Pak, nih. Saya ngangkat pot bunga karena dipesenin duitnya ditaruh di bawah pot bunga. Tuh. Udah. Sih? Lu kan mau nyari duit di bawah pos. Udah buruan deh, daripada curigaan orang lagi. Ya, tapi bantuin Pak, biar aman. Kalau dibantuin dijagain Pak Security, Pak Jajak yang ganteng. Kan kita nggak dikira maling lagi. Bisa aja, nambah-nambah kerjaan gua aja. Nah, ya, mau dibantu Pak. Udah Pak, sudah beres. Sama ngawal dia ya. Ya udah, antarin dia. Aduh. Badan lu berat banget sih. Aduh, ya Allah, Bu Fira. Aduh, ampun dah. Apes, aduh. Gua ikut sakit begini badannya. Ya udah, Pak. Halo, Bu Fira. Ya, Iya, Bu. Ini duitnya belum ketemu juga, Bu. Gimana, Bu? Ditaruh di mana, Bu? masa sih Mas nggak ada? Saya yakin banget kok. Tadi saya taruh di bawah pot. Iya, Bu. Sumpah, Bu. Belum ketemu. Jangan-jangan Ibu lupa lagi. Tunggu ya Mas ya. Egan, kamu tadi jajan es krim sama makanan duit dari mana? Bawah pot. Aduh Egan, itu duit kan buat bayar paket ojol, bukan buat beli jajan. Ya, mana Egan tahu. Orang Egan aja ketemu duit di bawah pot. Mas, maaf Mas, uangnya ketemu. Udah ketemu, Bu? Di mana, Bu? Iya Mas, ternyata uangnya dipakai jajan sama anak saya. Aduh, Bu. Bilang kayak dari tadi, Bu. Kalau gitu. Aduh, saya nyari nyampe copot, Bu. Sampai jumpalitan, sampai jatuh, sampai nungging. Ini juga ada Pak Security, Pak Jaja, Bu. Sampai bingung nih, Bu. Maaf ya Mas. Ya udah Mas, nanti saya transfer aja ya. Ya udah, cepetan ditransfer ya, Bu, ya. Ya, lain kali jangan diulangi lagi, Bu. Aduh, capek, Bu. Ya, ternyata jadi abang ojol itu nggak cuman bisa naik motor doang, tapi harus punya skill detektif buat cari alamat loh. Jadi atlet buat angkat-angkat pot bunga, sampai diplomasi ngejelasin pas orang-orang curiga sama kita. Tapi gimana pun yang penting kerjaan kelar. Makanannya sampai dan saya tetap dapat bayaran. Ketawa-ketawa seharian gara-gara nyari duit di bawah pot bunga. Lah, kok lu kesini sih, Di? Kagak pulang ke rumah? Gue nggak tahu, Dri. Gue lagi pengen kesini aja. Dari kemarin lu nongkrong di makam nyokap lu mulu. Kagak pulang-pulang. Ya, Dri. Gue di sini merasa lebih tenang, Dri. Jadi gue tidak takut apa-apa di sini, Dri. Karena gue ngerasa dilindungi sama mama gue. Ya
Udah kalau gitu, kalau lu butuh apa-apa, lu kabarin gua. Gua pasti bantu. Sebelumnya makasih Ndri, lu kawan terbaik gua. Oh iya, kalau lu udah siap main ke rumah gua, main aja. Siap Ndri, aman. Gua cabut dulu nih. Oke, hati-hati lu ya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Jayadi pulang, Bu. Hidup makin hari makin berat. Kadang gue sendiri merasa capek, kayak nggak ada ujungnya. Tapi tahu nggak, senyum istri sama tawa anak itu kayak obat buat gue. Seketika bikin hati gue tuh tenang, bikin gue ingat kenapa gue harus terus berjalan. Coba aja bayangin, anak kecil yang masih ABG, nggak ada sanak saudara, nggak ada siapapun yang bisa dia peluk. Apalagi ibunya itu udah nggak ada. Mau kemana lagi coba dia cari perlindungan? Siapa yang bisa nenangin dia kalau dia takut? Itu berat banget. Dan gua nih nggak bisa bayangin perasaan anak yang kayak gitu. Hidupnya tuh pasti berat banget. Perasaan gue ngeliat orang di sini, tapi kayak Cahyadi. Awas aja dia tidur di sini lagi nih. Cahyadi, Cahyadi, di mana lo? Kalau agak nongol, gue laporin Pak RT lo. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Mas Indra ya? Iya, Bang, benar. Saya Pak Uji yang mau ngambil pesanan makanan. Oh iya. Orderan. Oh iya, bisa tolong diantar, Bang, ke sana. Ini sesuai aplikasi di sini makam alamatnya. Bener, Bang. Emang ada orang di sono? Nggak ada sih, Bang. Di sana teman saya. Dah. Tapi ini bener nih kuburan ini. Bener. Kuburan kan luas. Kuburan mana? Pemakaman Srengseng, Blok B, deket kuburan. Maksudnya pemakaman di Srengseng? Iya. Blok B? Iya, bener. Bener nih ada orang di sono? Ada. Jangan sampai tak ketemu yang lain lagi. Ya udah. Ya, saya antar ya. Iya, makasih banyak ya, Bang. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau Blok B di mana ya? Oh, Blok B. No, tinggal lurus. Ntar ada perempatan. Sebelah kanan tuh. Tuh ada pelangi gede. Mau ngapain? Ini nganter makanan ke itu makam di Blok B katanya. Oh iya dah. Ya dah, sana aja ya, dalam. Ya, makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasanya soalnya kuburan. Jangan-jangan nih. Ini sih orangnya. Susah amat nyarinya ya. Aduh. Bener kerja ini nih. Ada orang itu. Ngapain tidur di situ sih? Kalau punya rumah kali ya? Apa jangan-jangan ini makanan ngantarnya ke orang itu? Gue samperin dulu dah. Bang, Cahyadi ya? Iya Mas, ada apa ya? Oh. Nih, saya disuruh sama Indra, suruh kasih makanan ini ke kamu katanya. Sebelumnya makasih ya Mas. Tapi kok Indra repot-repot ya Mas bawain saya? Tahu dah. Ini Mas lagi istirahat di sini. Iya Mas, saya kalau lagi capek istirahat di sini Mas. Maksudnya sekalian jaga makam gitu? Bukan Mas, saya emang tinggal di sini Mas sama mama saya. Hah? Tinggal di sini? Ini nih, kuburan ini. Kagak takut? Saya di sini merasa lebih tenang Mas. Saya merasa dilindungi sama mama saya. Udah berapa lama?
Saya di sini udah seminggu, Mas. Minggu. Hidup di sini berarti ya? Iya, Mas. Bapaknya kemana bapak? Saya nggak tahu bapak saya di mana, Mas. Saya udah lost kontak dan saya diusir sama ibu tiri saya dari rumah, Mas. Assalamualaikum, Bu. Lo nggak tahu diri ya, lo nggak tahu malu, lo nggak tahu terima kasih. Ini semua gara-gara lo. Tapi, Bu, salah saya apa, Bu? Heh, jangan panggil gua ibu. Gua itu bukan ibu lo. Jangan pernah lo panggil gua kayak gitu lagi ya. Ngapain gua repot-repot ngurusin lo? Anak kandung gua bukan. Denger ya. Bapak lu udah ninggalin gue dan bapak lu kawin lagi senang-senang sama selingkuhannya di luar sono. Terus gue harus ngurusin lu. Bukan anak kandung gue, tahu lu. Tapi, Bu, saya nggak punya siapa-siapa lagi, Bu. Emang gue pikirin, udah cukup ya. Gue udah cukup menderita gara-gara bapak lu. Sekarang lu pergi sono, pergi. Bu, tolong saya, Bu. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, Bu. Bukan urusan lu, sono dari bapak lu. Bu, tolong Bu Yadi, Bu. Yadi nggak punya siapa-siapa lagi, Bu. Andai mama masih ada, pasti semua nggak bakalan begini. Nih, saya mau tanya nih, kalau masalah kebutuhan sehari-hari itu siapa yang nanggung tuh? Makannya, sekolahnya, ongkos maksudnya, gimana? Siapa yang nanggung? Iya, Mas. Indra dan keluarganya kadang bawain makanan buat saya, Mas. Dan untuk kebutuhan saya sehari-hari, saya bantu-bantu ziarah lain untuk baca doa, Mas. Ya lumayan, Mas, pendapatannya untuk kebutuhan saya, Mas. Nah, ini aja dah. Bagaimana kalau seandainya kamu tinggal di rumah saya? Gratis, kagak bayar. Tenang aja. Makasih, Mas. Tapi saya lebih tenang di sini, Mas. Biar bisa dekat juga sama Mas saya, Mas. Lagi. Kan gue bilang gak boleh tinggal di pemakaman. Itu udah peraturannya. Tapi, Pak, saya kan gak ganggu siapa-siapa, Pak. Saya di sini agar saya lebih dekat sama mama saya, Pak. Peraturan tetap peraturan. Kalau kagak, lu gue lapor ke kantor. Ini bukan tempat tinggal. Kenapa, Pak? Kok saya lihat Bapak ngusir anak ini? Anak ini udah seminggu tinggal di sini. Ini bukan tempat tinggal. Dek, kamu tinggal di sini. Kalau kamu butuh bantuan, bisa kok tinggal tempat kami. Iya kan, Pak? Nggak apa-apa, nggak ngerepotin kok, Dek. Tapi sebelumnya makasih, Bu, Pak. Saya lebih baik di sini agar saya lebih dekat sama mama saya. Nah, nggak baik tinggal di tempat terbuka kayak gini. Apalagi ini kan tempat pemakaman umum. Iya, Dek. Bener ya, Pak. Nggak ngerepotin kita kok. Ikut sama kami aja ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ikut saya aja, ya? Iya udah, yuk. Makasih, Mas. Saya lebih baik di sini, Mas. Agar saya lebih dekat sama mama saya, Mas. Jangan banyak cincong. Nggak boleh tinggal sini. Ayo. Pak dulu. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, Pak. Pak. Kagak bisa, Bang. Ini usah ngikutin peraturan. Tolong dong, Pak. Kemana si Elias ya? Kemarin katanya ada masalah sama yang kerja. Harusnya hari ini selesai. Atau gimana ya? Pak, balikin tas saya, Pak. Kagak bisa. Kalau kagak gue yang dipecat. Nah, itu si Elias. Ngapain dia? Tolong saya, Pak. Pak, ada apaan ini Elias? Jadi gini, Pak. Cahyadi ini ibunya udah meninggal. Bapaknya juga nggak tahu kemana, susah dihubungin. Dan dia cuma butuh tempat yang layak, Pak, buat dia tinggal. Jadi saya mohon sama Bapak, saya minta solusinya, Pak. Bagaimana caranya, Pak, biar dia punya tempat tinggal yang layak.
Elias. Iya, Pak. Kamu bilang kan kamu butuh teman kerja di area makam ini. Nah, kalau Cahyadi bisa tinggal di sini, dia bisa bantu-bantu kamu bersihin area makam sini. Gimana Cahyadi, kamu mau tinggal di sini? Saya mau, Pak. Saya bersedia, Pak. Kebetulan ada ruang kosong di belakang kantor. Jadi nanti kamu bisa tempatin. Tapi dengan syarat kamu harus bantu-bantu bersih-bersih di area makam ini. Gimana? Mau? Saya mau, Pak. Mau? Mau, Pak. Pak, makasih ya, Pak. Saya janji, Pak. Saya bakal ngerawat makam di sini, Pak. Makasih, Pak. Pak, sekali lagi saya ucapin terima kasih. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semua, Pak. Juga buat Cahyadi. Yaudah yuk, ikut saya. Ya. Waktu gua ngeliat Cahyadi, seorang anak muda yang tinggal di kuburan, jauh dari orang tuanya, gua tuh jadi sadar betapa beruntungnya kita itu punya keluarga. Cahyadi meskipun kehilangan ibunya, dia masih tetap berjuang sendirian, bertahan hidup di tempat yang nggak layak. Selamat datang di COD, tempat kumpulnya kejadian-kejadian unik dan kocak Abang Ojol di jalan. Aksi Abang Ojol paling epik, gokil, dan anti mainstream. Tunggu apa lagi? Kita langsung mulai aja Top 5 COD. Di posisi kelima ada Abang Ojol yang satu ini nih. Lagi nganterin penumpang, helmnya juga udah dipasang biar aman. Tapi kok ada yang aneh ya? Iya bener, helmnya masih diplastikin. Waduh, ini abang baru beli helm langsung narik. Apa lupa buka plastiknya dulu nih bang? Hihihi. Safety first sih bang, tapi jangan lupa dilepas juga dong ya plastiknya. Biar nggak kayak helm baru dari showroom. Nomor 4 nih guys, ini dia video yang bikin ngakak. Jadi ada abang ojol yang lagi bawa penumpang, tapi yang bikin beda kali ini, si penumpangnya pakai hijab. Nah masalahnya helmnya nggak masuk guys. Helmnya malah nempel di atas cepol. Kayak itu tuh, bisa nggak sih masuk? Mungkin si abang ojol mikir nih, aduh kok kepalanya jadi tinggi gitu? Kalau gini ceritanya sih malah jadi gak aman buat helmnya. Bisa-bisa jatuh tuh helm. Di urutan ketiga kita punya video yang bikin gemes banget. Jadi ada warganet yang lagi rekam video nih. Fokus mereka malah ke abang ojol yang pakai helm unik banget. Bayangin aja, helmnya tuh bentuknya lucu. Kayak boneka kambing bertanduk. Kocak banget kan? Abang ojolnya santuy aja sih. Sementara orang-orang pada bingung, ini helm beneran atau cuma prank sih sebenarnya? Tapi justru itulah yang bikin kita gumus. Siapa sangka helm lucu ini bisa jadi highlight di jalanan. Di urutan kedua ada video yang bikin kita mikir, kalau gitu mendingan helmnya ditukar aja. Jadi gini nih, ada penumpang ojol yang cerita soal helm yang katanya bisa dilebarkan. Penasaran dong, gimana tuh rasanya? Pas dipakai, helmnya malah pecah. Waduh, bisa-bisa bahaya ya. Duh, lain kali hati-hati deh. Mending tukar helm yang masih utuh, biar perjalanan aman dan nyaman, ya. Di urutan pertama ada video yang bakal bikin kamu ngakak. Rekaman ini datang dari warganet yang berhasil menangkap momen lucu banget, yaitu abang ojol yang pakai helm super unik. Bukan helm biasa guys, tapi helm yang mirip banget sama tabung gas. Iya, tabung gas. Bener-bener kayak asli. Kalau yang ngelihatnya sih langsung mikir nih, ini abang ojolnya lagi bawa tabung gas buat makan siang atau gimana nih. Pokoknya helm ini jadi hits banget di dunia maya. Dan gak salah dong kalau video ini langsung jadi nomor 1 di top 5 video COD. Sebagai abang ojol, hal yang membuat menderita gua
itu bukan macet, hujan, atau jalan yang sepi malam-malam. Aduh elah, kena pipis lagi. Aduh, gak bisa nahan gua. Aduh, cek situ aja lah. Matiin gua nih kayaknya. Nelpon. Manda sayang nih. Halo Manda, sayang kenapa? Sayang, aku mau nasi goreng deh, yang langganan itu. Boleh sayang, kamu ini. Yang pedes ya, soalnya aku lapar banget nih. Nanti aku beliin ya. Kamu tunggu di rumah ya sayang. Iya, jangan lama-lama ya. Aku udah lapar banget nih. Siap sayang. Yaudah, nih aku juga langsung beli lah. Terus langsung balik. Kamu tunggu ya. Oke sayang, makasih ya. Ya sayang. Tungguin. Bang, satu ya. Dibungkus. Siap Pedas bang. ya bang ya. Ditunggu ya. Siap. Kok aneh ya baunya. Kayak bau busuk gitu. Bau apaan bang? Enggak, cuma baunya aneh aja. Dan ya bang? Udah. Oke bang. Terus nih ya. Kasih ya bang ya. Sama-sama. Aneh, orangnya pergi baunya hilang. Sudahlah. Orderan udah malam kayak gini sepi banget. Woi Ki. Ron. Wih deh. Lu gimana? Kok lu bau sih, Ki? Bau. Apaan sih? Maksud lu apaan? Bau apaan? Jelas lu. Jangan-jangan motor lu lagi, Ki? Motor gua bau. Gua gak ada nyium apa-apa. Ron. Seriusan, ini tuh bau banget. Jangan-jangan ada yang nempel di motor lu ya? Nempel apaan? Nih nasi goreng nih nempel. Seriusan. Udah apaan sih lu ah? Gua lagi buru-buru nih, istri gua mau nasi goreng. Udah lah gua cabut ya. Ya Ron. Gila bau banget ya. Sayang, aku pulang. Kamu kenapa sih? Kok kayak bau gitu sih? Kayak ada yang aneh deh. Bau. Iya. Oh, ini tuh tadi ya, jaket aku basah. Tadi tuh kehujanan. Mungkin kering di badan jadi bau gini nih. Yaudah, nih nasi gorengnya.
jadi nggak nafsu makan nih kalau bau kayak gini deh. Yang dimakan dong, aku tuh beli capek-capek loh. Yaudah deh, aku mandi dulu ya, biar wangi. Ya udah sana mandi. Mandinya perasaan baru masuk deh. Aneh aja. Bang? Algi? Perasaan baru masuk tadi kemana deh? Bang? Tuh, lihat kali ya. Udah, nggak usah mikirin aneh-aneh. Mendingan makan aja. Tapi kok kayak ada yang ngawasin sih? Bang! Bang! Algi! Bang! Bang, lu di mana, Bang? Sayang, gimana nasi gorengnya enak gak? Kabur. Makan sih nasi gorengnya. Enak banget. Capek lagi ya. Manda. Jadi bajir lagi. Bang. Manda? Kenapa Manda? Tadi kamu nggak tahu waktu kamu di kamar mandi ada cewek yang nempelin kamu itu. Apa? Maksud kamu apa sayang? Iya. Cewek apa sayang? Ada cewek. Manda! Manda kamu! Manda! Sayang, kamu ada di kamar. Tadi siapa? Manda, sayang. Apaan sih, Bang? Tadi kamu ngomong apa sayang di belakang? Itu ada cewek di belakang katanya nempelin aku. Kamu ngomong gitu loh sayang. Cewek apaan sih? Nggak ada. Kamu sih kelamaan nyucinya. Aku udah kenyang udah habis makan nasi goreng. Aku mau tidur ah. Hmm. Sayang, kamu kenapa di sini? Tadi kan kamu di kamar. Terus kenapa tiba-tiba ada di sini, Manda?